Jadi yang menghindari untuk terlalu sering berinteraksi misalkan gitu ya, seperlunya saja misalkan, itu hal-hal yang bisa kita lakukan. Dan ya banyak-banyak minta pertolongan sama Allah agar diberikan kekuatan, agar diberikan jalan keluar dari lingkungan-lingkungan yang toksik, mungkin kayak gitu. Nah Kak, kan ini tadi kalau masalah direndahkan, masalah pokoknya hal-hal yang bersifat kayak bersifat apa ya, kayak cuma verbal itu kan kita bisa setting di kita gitu, kayak kita mau direndahkan, kita mau dijatuhkan atau tidak. Tapi bagaimana kasusnya kalau dia mendapat kekerasan, misalnya Abusive ya. iya abusive, kekerasan dalam rumah tangga, dipukul lah, atau kayak bukan bahkan kemauannya dia. bahkan kayak saya pernah dapat kasus orang yang dia sering sekali kena pukulan sama orang bapaknya, terlebih ini bapaknya, bahkan dia mendapat kekerasan seksual seperti itu. Nah itu bagaimana, kayak apakah dia harus pergi dari rumah atau kayak, karena kan kayak situasinya kalau masalah yang tadi kan kayak mungkin saya memilih untuk tidak tersakiti, sudah betul. Kalau kayak gitu Kak, kayak susah, dia kayak udah di dalam di dalam sesuatu tempat yang nggak bisa dia keluar. Dan kasus yang saya lihat ini, orang ini tuh nggak bisa keluar dari situ karena mungkin ada tekanan-tekanan yang kayak misalnya saya menjadi harapan orang tua mungkin, tapi di sisi lain begini, diancam juga pokoknya mendapat hal-hal yang seperti itu, kayak aduh susah juga nih antara yang keluar atau tinggal. Karena kalau kita keluar mungkin banyak orang berpikir kayaknya saya durhaka deh kayaknya, atau ada juga orang yang merasa kayaknya ini hanya bentuk kasih sayang seorang bapak pada anak. Ada hal yang berpikiran begitu, karena kan tidak tahu batasan. Betul. Jadi kalau sudah parah begitu ya, apalagi sudah sampai melibatkan kekerasan fisik dan kekerasan seksual, itu memang harus sudah seeking for help sih. Maksudnya itu memang sesuatu yang tidak bisa dibiarkan dan memang harus keluar dari situ dan memang mencari pertolongan. Ya idealnya sih sebenarnya melaporkan ya ke pihak-pihak yang memang punya wewenang dan kekuasaan. Tapi anyway di Konoha ya seperti itulah jadi sedih banget ya. Cuman hal-hal yang bisa mungkin dilakukan adalah meminta pertolongan kepada pihak-pihak yang bisa diharapkan, misalkan mungkin lembaga-lembaga tertentu ya, kan ada lembaga-lembaga pemberdayaan perempuan dan anak misalkan, atau lembaga bantuan hukum misalkan, atau aparat-aparat misalkan, atau minimal ya meminta bantuan hukum ke aparat setempat kayak RT gitu ya. Itu bisa. Itu opsi-opsi yang kemudian kita bisa lakukan, karena kalau misalkan tetap berada pada situasi yang seperti itu, maka itu akan bisa membahayakan nyawanya dia juga kan. Sudah. Dan kan Islam itu tidak ngajarin kita untuk berpasrah diri seperti itu ketika kita mendapatkan satu bentuk kekerasan yang demikian. Kan salah satu maqasidul syariah atau tujuan dari diterapkannya syariat itu kan hifzun nafs atau menjaga jiwa. Saking Islam itu menjaga jiwa, hal yang haram saja bisa jadi halal demi mempertahankan nyawa kan. Makan babi dan sama-sama ada. Iya, kan maksudnya Allah itu sudah sebaik itu sama kita. Bahkan hal yang Allah haramkan itu Allah halalkan demi bisa mempertahankan jiwanya kita. Kok kita nggak sayang sama nyawanya kita sendiri? Membiarkan kita terkungkung dalam kondisi dan kekerasan yang seperti itu. Allah itu nggak mau hambanya seperti itu. Gitu. Makanya ya tadi harus kemudian ada upaya-upaya untuk bisa keluar dari sana. Kalau tadi dikatakan bahwasanya ada dilema nih, nanti kalau misalkan keluar dari situasi kondisi seperti itu, apatah lagi yang habis dihitung sama orang tuanya akan dianggap sebagai anak durhaka. Nggak juga, karena itu sudah menjadi sesuatu yang membahayakan gitu loh. Jadi dia tuh sudah berada pada posisi yang membahayakan, sehingga justru sudah harus keluar dari situasi tersebut. Maksudnya bukan cuman anak loh yang bisa durhaka, orang tua juga bisa durhaka. Nah, adapun misalkan mungkin pada tataran mau keluar tapi tidak mau durhaka, dalam artian ya kita tetap, ini konteks kalau misalkan mungkin kasusnya tidak begitu parah ya. Kalau umpama sudah parah banget ya memang sebaiknya betul-betul cut off gitu, karena tadi orang tuanya sudah membahayakan nyawa dia kan. Tapi kalau kasusnya yang masih bisa ada
upaya-upaya untuk bisa memperbaiki hubungan, pada situasi itu ya tetap kita sebagai anak punya kewajiban untuk berbakti. Dalam artian tetap kemudian juga misalkan memberikan bakti-baktinya kita kepada orang tua, menolong mereka pada saat misalkan mereka minta bantuan, tapi tetap ada boundaries tadi, ada jarak tadi ya. Jadi memang sangat tergantung dari situasi dan kondisi yang dialami gitu. Jadi maksudnya luar biasanya Islam itu dia bukan cuman mengatur satu arah tapi dua arah. Betul. Jadi kayak misalkan walaupun anaknya itu disuruh harus berbakti, tapi orang tuanya juga diatur gitu. Orang tuanya bertanggung jawab nggak? Iya, Kayak gitu ya. Betul. Karena banyak sekali orang juga yang berpikir kalau kayaknya kalau saya stigma yang kayaknya saya berdurhaka begitu, tapi mungkin karena saking perfectnya Islam ya, kayak diatur dua arah gitu, tidak satu jadi suruh berbakti, tapi satunya kayak semuanya deh, karena kamu sudah melahirkan, karena kamu sudah mau ini. Jadi orang poinnya ke situ. Betul, apalagi orang tua yang terbilang mohon maaf kolot seperti itu, yang mungkin melahirkan anak, kayaknya saya melahirkan supaya nanti di masa tua saya di masa tua saya bisa suruh dia cari uang lah, dia bisa membantu saya seperti jadi ini anak lah. investasi investasi harusnya investasi akhirat. Tapi dijadikan investasi yang kayak betul-betul harus diperas gitu, kayak kan banyak juga yang seperti itu ya. Ya sebenarnya sebagai anak juga kita dalam artian kalau kita kembali kepada pandangan Islam, tidak diminta pun oleh orang tua, kita akan berusaha untuk memberikan yang terbaik kepada mereka, kan begitu. Jadi tadi ada bentuk kesalingan kalau di dalam Islam, bukan sekedar saling menuntut gitu. Karena kalau saling menuntut ya susah, Jatuhnya karena masing-masing jatuhnya jadi akan saling tuntut-tuntutan. memang akan memperburuk situasi, kondisi dan hubungan yang ada. Yang terbaik itu kan sebenarnya kalau dalam hubungan sama halnya dengan suami istri ya, bukan cuma sekedar kita menuntut hak, tapi juga mengetahui apa yang menjadi tanggung jawabnya kita gitu. Bukan cuma sekedar harusnya dia tuh begini, kita juga berpikir bagaimana seharusnya kita gitu. Jadi pada posisi kita sebagai orang tua, kita berpikir bagaimana kita memberikan yang terbaik pada anak. Pada posisi kita sebagai anak juga sebaliknya, bagaimana kita memberikan yang terbaik untuk orang tua. Maka disitulah idealnya ketemu begitu. Jadinya. Nah, cuman pada kasus-kasus kayak tadi ya, yang sudah patologis, sudah aneh-aneh tadi, memang sudah harus ada intervensi lah gitu ya. Nggak bisa ini lagi kalau sudah sampai kekerasan seksual atau apa gitu ya sudah. Masalahnya kalau di kita itu kadang kayak kita tuh ngerasa udah tahu banget nih solusinya, jadi kayak begitu nih, kadang dipendam sendiri, nanti lama-kelamaan gara-gara dipendam sendiri meledak di waktu yang ya seperti itulah. Jadi dia luar biasanya Islam. Terus Kak, ada lagi nih, kan kita udah melihat ya banyak sekali masalah yang dari dulu, padahal pernah juga ada yang lewat di Twitter. Dia itu minta saran ke psikiater. Itu bukan karena masalah pribadinya, tapi dia merasa karena banyak sekali masalah negara. Iya. Jadi dia ngerasa kayak saya beban gara-gara negara ini sangat bobrok. Jadi kayak seharusnya pergi ke psikiater gitu. Nah, kira-kira kalau menurutnya Dr. Ratih sendiri, tipsnya gimana sih biar hati kita itu bisa tetap tenang gitu, walau lagi kayak capek sekali Miki gitu, gara-gara ya itulah. Atau memang penting untuk kita kayak selalu merasa ada perasaan resah itu, atau kayak gimana nih, karena kan kalau misalnya kita tidak resah juga kayaknya tidak normal begitu, kayak kalau misalnya nih kita kehidupannya sudah enak seperti itu, kita tidak merasakan kayak kalau harga barang sedikit naik kita tidak merasa ini karena kita sudah aman begitu. Nah, bagaimana itu? Ya, jadi betul. Sebenarnya kalau umpama bicara tentang rasa cemas atau rasa khawatir, dia adalah sesuatu yang memang normal ada dan memang justru harus ada di dalam diri manusia. Karena kalau tidak ada rasa cemas, maka kita nggak bakalan prepare dengan baik, betul tidak? Iya, betul, kalau misalkan tidak ada rasa, misalkan ini mau ujian, terus tidak ada rasa cemas, kira-kira belajar dengan baik tidak? Tidak. Kayak bilang besok mah bisa aja buka buku. Iya kan? Apalagi kayak bilang, oh ini dosennya bilang boleh open book. Ya kan? Jadi sudahlah, tidak ada rasa cemasnya. Tapi kalau dibilang ini ujian yang menentukan, ujiannya sulit, ujiannya itu dibawa sama dosen yang killer misalkan, ya kan? Jadinya ada effortnya kita untuk memprepare diri. Jadi rasa cemas itu sebenarnya adalah sesuatu respon yang
pada dasarnya bahkan bisa dikatakan ada respon primitif yang ada pada manusia, semacam misalkan kalau kita terancam itu kan ada sistem yang otomatis di dalam otaknya kita, flight or flight gitu loh, ya kan? Itu dalam artian untuk membuat kita itu bisa survive dalam kehidupan ini. Jadi rasa cemas itu Allah memang sudah anugerahkan kepada kita biar kita itu bisa survive, menjalani kehidupan. Nah, tapi dia menjadi sesuatu yang patologis kalau memang dia itu sudah berlebihan. Jadi kecemasannya sudah berlebihan, sudah disertai misalkan yang dirasakan cemasnya itu terhadap segala sesuatu yang sebenarnya normally harusnya sih nggak cemas ya, misalkan, tapi sudah dicemaskan sebegitu rupa misalkan. Atau kemudian ada juga ketegangan motorik di mana rasa cemasnya disertai dengan pegal-pegal, rasa sakit kepala, gelisah, tidak bisa diam, dan juga hiperaktivitas otonom. Jadi misalkan mempengaruhi tekanan darahnya, mempengaruhi palpitasinya, maksudnya dia berdebar-debar gitu kan, terus tangannya keringat terus kayak gitu. Nah, itu sudah bisa mengarahkan kepada kecemasan yang memang patologis sifatnya, dan bisa jadi memang butuh intervensi medis kalau sudah sampai seperti itu. Nah, tadi yang menarik ya, masalah cemasnya kita kan akhirnya hari ini bisa dikatakan sesuatu yang tercipta sistematis. Kalau bahasanya saya sih saya pernah buat konten itu tentang trauma, negara yang memberikan trauma gitu. Jadi yang bisa memberikan trauma itu bukan cuman kejadian-kejadian apa begitu ya, tapi ternyata sistem negara yang gagal itu juga bisa memberikan trauma kepada warga negaranya, ya kan? Karena akhirnya kan misalkan ketika situasi politik dan ekonomi yang tidak stabil itu kan akan mempengaruhi, kebayang ya, harga-harga itu kan naiknya masya Allah luar biasa cepat banget ini, tapi sementara gaji itu begitu aja gitu. Dan itu kan akhirnya membuat kepikiran ya, apalagi emak-emak, ini kita mau makan menu bagaimana, belum lagi kemudian kita dihantui dengan stunting lah dan sebagainya, ada MBG tapi gitulah menyentuh akarnya, tapi banyak juga yang keracunan dan bla bla blanya lah misalkan. Jadi nggak bisa, akhirnya itu membuat kita merasa cemas pun terhadap kayak tadi kita bahas tentang masalah kekerasan seksual dan seterusnya. Itu kan karena penegakan hukum juga bermasalah, mafia hukum ada di mana-mana, no viral no justice istilahnya. Jadi ini kan membuat akhirnya rasa amannya kita itu berkurang gitu ya. Kita sulit menemukan yang namanya ruang aman di negara yang gagal. Dan itu akhirnya membuat ya kecemasan terjadi secara sistematis, trauma itu bisa kemudian terjadi dan seterusnya. Makanya memang bukan cuman sekedar kita bicara tentang masalah kesehatan mental, itu fokusnya bukan cuman sekedar permasalahan bagaimana secara individual kita berkesadaran, kita sehat secara mental, tapi ini memang dibutuhkan support system. Dan support system apa yang besar dampaknya selain keluarga, pertemanan, lingkungan, circle, itu juga adalah negara loh. Gitu. Sampai negara ya. Iya, karena fokusnya ke individu doang. Betul. Ternyata ada yang lebih penting. Ada hal juga yang ternyata kayaknya ini hal yang di luar kuasa kita, begitu. Hal yang kayak kalau misalnya circle terdekat kita kan kita bisa kayak jauh-jauh deh, tapi kalau masalah sistematis negara kayak aduh susah nih. Susah. Makanya kan ada istilah masuk surga jalur WNI. Amin ya Allah. Gak jadi ke Mars. Jadi kayak gitu. Makanya ya kalau di dalam Islam itu sih, kalau kita lihat ya, syariat Islam itu kan tidak hanya sekedar mengajarkan konsep-konsep tentang individual gitu ya, tapi Islam juga memberikan konsep-konsep bagaimana bermasyarakat, bagaimana bernegara, bagaimana pemimpin negara menjalankan fungsinya, aturan-aturannya gimana, sistem-sistemnya seperti apa, itu ada di dalam Islam gitu. Selengkap itu Islam. Jadi bukan cuma sekedar misalkan secara individu kita diajarkan sabar, syukur, tawakal, qada dan qadar, tapi bahkan dalam aspek lingkup yang lebih besar gitu, Islam itu melihat bahwa yang membuat gangguan mental ini tuh bukan cuma masalah individual doang ya, tapi itu tadi stres psikososial juga berpengaruh kan. Makanya kalau di dalam Islam ya tadi pakai lengkap. Masya Allah ya. Nikmatnya sih kita udah nikmatnya kita tuh udah berada di dalam agama yang sudah mengatur itu semua gitu ya, Islam. Tinggal tinggal penerapannya ya, kayak mungkin banyak juga orang yang skeptis kayak kayak banyak nih orang-orang bilang kayaknya utopis sekali deh gitu, kayaknya kayak bernegara Islam harus begini kayak
utopis sekali, tidak mungkin kayak tapi yang pernah di Ternyata zaman pernah semula. Iya. Masya Allah sekali. Kalau misalnya masalah anxiety disorder itu Kak, itu Mhm. juga kayak bagaimana tuh cara ngatasinnya? Kalau yang kayak anxiety disorder. Ya tadi kalau anxiety disorder atau kecemasan kan dia ada macam-macam juga ya jenisnya. Ada misalkan kayak ada free floating anxiety, ada GAD, general anxiety disorder dan lain-lain. Pada intinya kalau misalkan kecemasan itu sudah terdiagnosis memang adalah kecemasan yang bukan normal tadi tapi dia patologis, maka memang butuh intervensi obat-obatan gitu, diberikan obat-obat yang bisa memberikan efek menenangkan kayak gitu. Karena kan orang cemas juga biasa terganggu tidurnya, terganggu aktivitasnya, dan waspadanya juga akhirnya berlebihan kan kayak gitu. Nah, maka obat-obatan itu mencoba untuk membantu regulasi neurotransmitter yang ada di dalam otaknya kita sehingga gejalanya bisa lebih baik. Selain itu ada juga intervensi yang sifatnya yang sifatnya psikologis juga dengan psikoterapi gitu. Dan psikoterapi juga ada macam-macam. Tapi pada intinya bagaimana agar cara berpikirnya itu di apa istilahnya di setting gitu ya, cara berpikirnya biar bisa lebih positif, biar bisa lebih baik sehingga tidak mencemaskan sesuatu yang seharusnya tidak begitu dicemaskan misalkan. Oke. Sama kayak BPD ya Kak, BPD. Apa sih namanya BPD? Apa Borderline ya, personality borderline. disorder. Oh, itu beda. Kalau borderline personality disorder itu dia merupakan gangguan kepribadian. Dia bagian dari gangguan kepribadian. Biasanya ciri-cirinya itu dia sulit untuk merasa sulit, tidak mau sekali ditinggalkan. Kemudian dia sangat impulsifnya itu dalam artian susah untuk mengendalikan dirinya, jadi bisa dia belanja berlebihan. Kemudian dia juga itu emosinya yang khas juga itu salah satunya adalah emosinya yang tidak stabil, mudah marah gitu ya kalau BPD itu. Cuman menegakkan diagnosis BPD juga bukan sesuatu yang mudah sebenarnya kalau umpama gangguan kepribadian itu, karena dia juga berkomorbid dengan penyakit-penyakit yang lainnya juga begitu. Karena mau ada kemiripan-kemiripan juga dengan misalkan kayak gejala-gejala pada orang bipolar dan seterusnya. Tapi ya tadi kalau umpama kembali lagi kalau misalkan berbicara tentang penegakan diagnosis memang harus dilihat itu secara holistik, secara keseluruhan. Yang nggak boleh kita self diagnose. Nah, ini juga yang sering terjadi. Karena konten-konten mental health itu banyak, awareness-nya orang itu tinggi tentang masalah mental health. Jadi dikit-dikit self diagnose, kayaknya aku depresi deh, anxiety deh, kayaknya NPD deh. Ini banyak sekali sekarang yang nunjuk kayaknya di NPD. Kan ada buku cocok sedikit pasti di NPD kan. Nah, padahal tidak segampang itu untuk menegakkan diagnosis ya, karena untuk jadi psikiater saja harus tamat dulu jadi dokter. Jadi dokter saja itu harus dulu kuliah S1 4 tahun, ditambah koas 2 tahun, ditambah internship 1 tahun. Setelah itu baru boleh lanjut sekolah berapa 4 tahun lagi untuk mendiagnosis. Tiba-tiba ada di orang kayaknya langsung nunjuk kayaknya aku betul. Ya sekali ini. Ya kamu ini ya mengalami anxiety dan sebagainya. Jadi memang tetap harus profesional yang menentukan gitu untuk penegakan diagnosisnya. Tapi bukan berarti dilarang untuk melihat konten-konten kesehatan mental, ya boleh. Apalagi kalau misalkan lewat kesehatan itu kita dikasih oh iya ya ini ya cirinya, ini ya gejalanya, supaya kan itu menjadi self awareness juga ya bahwa apakah memang kita harus ada tuh ya ini. Tapi bukan kita yang menentukan gitu. Iya penyakit ini nih gitu. Ya konten-konten itu ada supaya kita tahu bahwa kayaknya ada yang bermasalah begitu, sehingga membuat kita kayak pergi ke ahlinya gitu. Supaya kayak kita tuh lebih aware lah sama supaya lebih mengenali diri sendiri juga kan. Nah, adanya konten-konten itu bukan untuk menunjuk tangan kasus ini, tapi untuk membuat kita sadar gitu. Karena kan kita udah panjang lebar ya masalah mental health, terus masalah faktor pemicu sampai ke solusinya. Ternyata seperti itu. Sekarang mungkin lebih ke pesan deh ya kan ya. Pesan untuk kepada baik kepada orang yang sudah lagi lagi berjuang dakwah ataupun lagi orang-orang yang merasa dirinya sekarang tuh lagi ada di titik terendahnya.
Nah, kira-kira apa tuh pesannya Kak? Tapi ada juga gini nih, kayak misalnya kita kan tadi bahas negara nih, kita balik ke situ dulu ya. Okay. Kita tadi bahas negara nih, apa sih namanya, kita kesusahan karena sistematis gitu. Nah, karena tadi apa sih namanya, harga barang naik, terus gaji segitu-gitu aja gitu. Nah, terpaksa kita kan harus cari ini lain, income lain seperti itu. Jadi kayak kita tidak punya waktu untuk berdakwah begitu. Mungkin Senin sampai Jumat kita sudah bekerja sebagai budak korporat mungkin. Tapi itu freelance. Tapi waktu itu itu pun tidak mencukupi untuk menghidupi bahkan diri kita sendiri seperti itu. Nah, bagaimana tuh? Iya betul, banyak sekali kayak gitu kan. Dia bilang kayak gini, saya tuh sebenarnya tuh pengen banget ikut kajian, ikut berdakwah, tapi balik lagi perekonomianku tuh nggak bisa untuk untuk itu gitu, karena harus full time, nggak ada waktunya untuk kajian tadi kan udah capek sekali itu. Capek sekali mak, maksudku waktu yang Sabtu Ahad ini bisa pakai untuk istirahat seperti itu. Nah itu kayak aduh sulit juga. Mungkin banyak orang ngeliat nih. Iya pasti. Banyak banget yang ngeliat kayaknya. Jadi prinsipnya sih sebenarnya if there is a will there is a way. Kalau ada kemauan pasti ada jalan. Bagaimanapun sulitnya situasi dan kondisi yang ada. Cuman memunculkan will-nya ini, nah itu yang kemudian memang perlu untuk dibahas lebih lanjut. Kenapa sih? Maksudnya kita harus punya strong why. Strong why itu yang membuat kita terpacu, sehingga sempit apapun waktunya kita, situasi dan kondisi kita, kalau kita ada kemauan, pasti kita akan selalu mencari jalan. Dan apatah lagi kalau itu sesuatu yang kita yakini Allah yang suruh kita menjalani itu, kita pasti akan kemudian punya pikiran bahwasanya tidak mungkin Allah wajibkan saya sesuatu ini kalau saya nggak mungkin bisa menjalani itu, kan kayak gitu. Dan ya balik lagi, kalau masalah teknisnya adalah masalah time manajemen, kemudian skala prioritas, itu kembali lagi kalau itu masalah solusi-solusi teknisnya ya. Tapi yang pada intinya adalah ya apa sih tujuan hidup kita di dunia ini, kan gitu. Balik lagi ke situ. Kan rezeki juga siapa sih yang ngasih? Pekerjaan kita belum tentu gitu. Orang yang lebih padat pekerjaannya dan lebih keras dia bekerja belum tentu juga rezekinya lebih banyak dibandingkan dengan orang yang lebih ringan, misalkan mungkin pekerjaannya dan seterusnya. Ya kan kembali lagi kepada yang maha pemberi rezeki gitu. Dan justru kan juga di dalam pekerjaan itu kita juga cari, bukan cuma kayak mau bekerja supaya dapat uang, tapi kita juga cari keberkahannya. Betul. Jadi balik lagi, intan sulku maisabis akadamakum, barang siapa yang menolak agama Allah maka Allah akan menolongnya dan menurunkan kedudukan mereka. Masya Allah. Cukup jadi budak Allah, jangan jadi Tawanya jadi budak korporat. Nah ya udah, habis ini desain semua. Ini yang bisa kejawab lagi konsepnya ya. Mungkin ini walaupun jadi budak korporat tapi tujuannya untuk satu, jadi untuk hamba Allah. Harta itu bukan tujuan, tapi dia alat untuk mencapai tujuannya kita, memudahkan kita. Gitu. Yang susah tuh kalau pekerjaannya atau hartanya yang dijadikan tujuan, makanya nggak ada habis-habisnya. Kalau dunia jadi tujuan kan capek ya, bukan di situ aja. Makanya kita lihat ada orang yang kayak gajinya nggak seberapa tapi kayaknya bisa menghidupi dirinya, bisa menghidupi keluarganya. Tapi kenapa saya kayaknya banyak sekali pekerja nih freelance 3 atau apalah sudah dikerjakan semua, tapi kenapa nggak pernah cukup begitu? Mungkin perlu di ini ya, perlu kayak dibenahi apanya yang kurang gitu. Apakah kita kurang bersyukur ataukah memang kurang uang atau apa begitu. Betul ya. Pada intinya ya tadi kita menjalani kehidupan kita sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala sudah tetapkan kepada kita. Karena itu tadi yang bikin kita cemas, yang bikin kita gampang stres dan seterusnya adalah kadangkala karena standar society yang kita jadikan sebagai standar kehidupan kita. Akhirnya stres sendiri, kita harus punya rumah. Apalagi kalau tontonannya misalkan kayak misalkan tontonannya itu yang judulnya begini. Begini cara gue di umur 30 tahun dapat 1 miliar pertama. Sementara dia gajinya tidak sampai 3 juta, misalkan stres dulu. Gimana mau nabung. Ya padahal kan ya itu tadi apalagi di media sosial di kehidupan sekarang kan mudah sekali untuk kita memperbandingkan kehidupan kita dengan kehidupan orang lain yang di luar sana. Yang kita mungkin pakai motor, dia pakai pesawat jet kan kayak gimana gitu. Sekali tapi itu yang bisa yang kita jadikan perbandingan karena hari ini bisa kita lihat. Betul, aksesnya kan
luas ya, nggak kayak dulu-dulu yang mungkin kita dibandingkan itu cuma dibandingkan antara tetangga kita, anak tetangga. Kalau sekarang misalkan kayak anakku dibandingkan dengan Amina, anaknya Atta sama Aurel. Karena sudah ada ibunya. Tuanya kan. Kayak begitu. Nah, jadi itu yang kadang-kadang akhirnya buat kita cemas. Tapi kalau umpama kita kembali lagi kepada prinsip kehidupan kita untuk ibadah kepada Allah, bahwasanya ya itulah inti dari kehidupannya kita, sehingga bukan lagi kita menyandarkan pada standar-standar yang lain, standar manusia maunya kayak begini, manusia maunya kayak gitu, karena kalau diikuti bakalan capek sendiri, cemas sendiri, bakalan stres sendiri, gangguan mental lagi. Iya, kemarin tuh ada satu kutipan yang saya dapat juga di Reels, itu juga dibilang kayak gini, lebih susah mana antara mencari validasi satu orang, kan kita kan manusia itu juga liar ya kan, sedangkan Allah itu cuma satu, jadi lebih susah mana nyari validasi, ya pasti lebih susah 7 miliar kan, nggak ada habis-habisnya. Jadi ya ujung-ujungnya pasti kita harusnya mencari validasinya satu saja. Kita sudah memenuhi standar si A, si B belum, kayaknya kita kurang terus kita gitu. kurang terus, jadi stres. Betul. Jadi perlunya juga kita standarnya apa nih kita, rasa syukurnya kita terhadap apa begitu. Oke. Mungkin kita langsung ke pesannya statementnya, jadi langsung statement kita langsung ke pesannya Kak Ratih deh. Tadi dua antara orang yang sudah berdakwah, kan orang berdakwah juga pasti selalu ada di titik ininya ya, dan titik terendah ya. Dan walaupun orang yang belum berdakwah juga pasti kan juga mengalami hal itu. Apa nih pesannya? Ya kalau kita berada pada satu titik terendah, ya ingatlah bahwa dunia itu berputar. Dalam artian kalau saat ini kita berada di terendah, akan ada kita juga berada pada titik yang tertinggi. Intinya adalah ya jangan berhenti sebelum Allah sendiri yang menghentikan kehidupan kita. Masya Allah. Oke. Jadi jangan pernah berusaha mengakhiri hidup karena masalah-masalah duniawi begitu. Tapi go ahead, jangan pernah kepikiran untuk bundir sahih. Kita kehidupan kita ini masih panjang. Kita masih ada rezeki yang harus, kayaknya di depan sana tuh masih ada rezekiku deh. Itu juga bisa jadi topik tersendiri itu tentang cuma tidak kelihatan di depan mata. Apa sih peribahasanya, gajah apa? Gajah di tumpuk mata tak tampak, semut di seberang lautan tampak. Jadi pandai-pandai dalam melihat kita nih kayaknya kurang bersyukur terhadap ini deh gitu. Tapi bukan berarti masalah mental kalian ada bukan karena tidak bersyukur, tapi ya tonton tadi dari awal sampai akhir. Jangan langsung menyimpulkan. Nah, seperti itu. Oke, jadi kayaknya cukup ya. Yang cukup pembahasan kita hari ini. Luar biasa sekali. Sepertinya teman-teman kayaknya banyak yang relate begitu. Ada pembahasan-pembahasan yang teman-teman sepertinya kayaknya, oh iya deh, kayaknya saya butuh profesional nih. Atau, oh kayaknya saya cuman ini deh gitu. Nah, mungkin dari podcast ini teman-teman bisa tahu kalau teman-teman sudah di tahap apa nih. Apakah sudah butuh profesional atau karena apa seperti itu. Nah, silahkan teman-teman simpulkan sendiri. Semoga bermanfaat bagi teman-teman. Amin. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada Kak Ratih, Kak Budok, Kak Ratih. Sama-sama. Saya juga terima kasih sudah diundang di podcastnya Yuk Ngaji Makassar. Semoga banyak penontonnya. Amin. Baru jadi mau bilang gimana. Oke, jadi itu saja teman-teman. Saya akhiri dengan ucapan terima kasih. Saya Indri dan saya Rana. Sampai jumpa di episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.